Oke, soal berikut merupakan soal tentang barisan aritmetika. Nah, pada soal ini diberikan 3 suku aritmetika, maka bila terdapat 3 suku, ya misalkan U1, U2, dan U3, maka dari sini berlaku U2 dikurangi dengan U1, ini sama dengan U3 dikurangi dengan U2. U2 dikurang U1 berarti B kuadrat dikurang AC. Nah, inilah U2-nya dikurangi dengan U1. Nah, kalikan minusnya ke suku pertama, didapat A kuadrat ditambah BC. Nah, ini sama dengan U3 dikurang U2. Nah, U3-nya adalah C kuadrat dikurangi dengan AB dikurang dengan U2 berarti kurang B kuadrat. Ini jadi tambah AC. Bila B kuadrat kurang A kuadrat ini kita faktorkan, maka B ditambah A dikali B dikurang A. Nah, lalu kurang AC tambah BC, ini kita keluarin si C-nya. Berarti di sini kita buat tambah C dikalikan dengan B kurang A. Sama dengan, nah, C kuadrat dikurangi dengan B kuadrat, ini kita faktor lagi, dihasilkan C tambah B dikali C kurang B ditambah dengan min AB ditambah AC. Nah, ini kita keluarin si A, berarti A buka kurung C kurang B. Nah, dari ruas kiri ini sama-sama ya punya B kurang A, maka kita keluarin B kurang A kali, nah di sini menjadi A tambah B tambah C, sama dengan dari ruas kanan kita keluarin si C kurang B nya, berarti C kurang B dikali A tambah B ditambah C, maka ini bisa dicoret ya. Nah, yang sisa adalah B kurang A dikali C kurang B. Kalau min B nya kita pindah ke ruas kiri, diperoleh 2B sama dengan min A nya pindah ke kanan menjadi A tambah C. Bila kita pindahkan si 2 nya ke ruas kanan, didapatlah B sama dengan A tambah C per 2. Nah, inilah sebuah persamaan yang kita hasilkan dari barisan tersebut. Yang ditanya adalah A kurang B. Nah, ini ya, A kurang B. Nah, ini sama saja dengan A dikurangi dengan B, di mana B-nya adalah A tambah C per 2. Nah, kalau kita samakan penyebut, ya A ini kan boleh kita tukar menjadi 2A per 2. Nah, itu sama ya. A itu adalah 2A per 2 dikurangi dengan A tambah C, maka dihasilkanlah di sini menjadi A kurang C. Nah, jadinya A kurang C per 2. Nah, di mana A kurang C diketahui soal hasilnya 6, maka 6 dibagi 2, maka jawabannya adalah 3. Kunci jawabannya adalah bola. Baik, nomor 9 ini merupakan soal tentang fungsi. Ya, diketahui fungsi fx tambah 1 sama dengan x kuadrat ditambah 2x tambah 1. Nah, ini kalau difaktor hasilnya adalah x tambah 1 kuadrat ya. Bila x tambah 1 ini kita tukar menjadi misalnya menjadi x, maka x tambah 1 ini juga ikut menjadi x. Nah, sehingga fx sama dengan x kuadrat. Tapi kalau kita tukar menjadi x kurang 1, maka x tambah 1 yang di ruas kanan juga ikut berubah menjadi x kurang 1. Sehingga diperoleh fx kurang 1 hasilnya adalah x kurang 1 kuadrat. Nah, ini dia ya. Kemudian yang ditanyakan adalah hasil dari f inverse x kurang 1 dan seterusnya ya.
Oke, berarti di sini F inverse X kurang 1 ditambah Fx kurang 1. Nah, Fx kurang 1 adalah yang ini. Ya, kalau kita kuadratkan berarti hasilnya adalah X kuadrat kurang 2X tambah 1. Nah, ini sama dengan F inverse dari, nah ini kurang 1 tambah 1 habis. Tinggal di sini X kuadrat kurang X. Nah, jadi kita perlu mencari inverse dari fungsi F. Jadi dari Fx ini, seandainya kita ingin mencari inverse-nya, maka hasilnya adalah, ya, F inverse X-nya adalah akar X. Sehingga hasil dari F inverse X ini adalah F inverse X kuadrat kurang X adalah akar dari X kuadrat kurang X. Atau bila X kita keluarkan, maka menjadi akar dari X dalam kurung X kurang 1. Sehingga kunci jawabannya adalah E. Soal nomor 10 ini merupakan soal tentang statistika, di mana sudah disediakan 7 buah data yang telah diurutkan, ya, yang telah diurutkan dari terkecil sampai terbesar, maksudnya ya. X kurang 2, 2X kurang 3, 3X kurang 7, 3X kurang 3, 3X tambah 2, 4X kurang 2, dan 5X tambah 2. Nah, jadi kalau kita perhatikan datanya, data yang terdapat di tengah-tengah itu disebut dengan kuartil yang kedua ataupun median. Nah, berarti di tengah-tengah dari bagian kanan ini, itulah yang disebut dengan Q3, yaitu 4X kurang 2. Nah, inilah yang nilainya tadi sama dengan 18. Nah, jadi 4X kurang 2 sama dengan 18, diperolehlah X-nya sama dengan 5 ya. Nah, kemudian di tengah-tengah dari bagian kiri, nah itulah 2X kurang 3, inilah yang kita kenal dengan Q1 ya. Ini Q1 atau kuartil yang pertama. Nah, sementara inilah disebut dengan data terbesar ya, X maksimum, dan X kurang 2 disebut dengan data terkecil atau X minimum. Di nomor 1 ini katanya mediannya adalah 12. Nah, median itu adalah Q2, di mana Q2-nya adalah 3X kurang 3. Karena X-nya 5, berarti 3 kali 5 ya, 3 kali 5 kurang 3, hasilnya adalah 12. Jadi nomor 1 ini benar. Kemudian yang kedua, rata-ratanya adalah 13. Ya, kalau ditanya rata-rata berarti kita menjumlahkan semua data lalu dibagi dengan banyaknya data, di mana banyak data pada soal ini ada 7. Nah, coba kita jumlahkan dulu ya. X tambah 2X tambah 3X jadi 6X, 9X, 12X, 16X, 21X. 21X ditambah dengan, nah sekarang angkanya lihat, negatif 2, negatif 3, negatif 7. Nah, itu negatif 12 ya. Negatif 15. Kemudian ini bisa mati. Negatif 15 ditambah 2 berarti menjadi negatif 13 ya. Nah, karena X-nya sama dengan 5, berarti 21 dikali 5 itu 105 ya. 105 dikurangi dengan 13 hasilnya 92. Jadi 92 dibagi 7 hasilnya adalah 13, sekian gitu. Artinya hasilnya lewat dari 13. Dengan begitu yang nomor 2 ini salah. Nah, oke adik-adik, kalau nomor 1 benar, nomor 2 salah, maka ini nggak usah dicek lagi 3, 4-nya. Ini sudah pasti nomor 4 juga salah. Dan nomor 3 juga dipastikan benar, karena pilihannya yang ada adalah 1, 3. Nggak ada pilihan yang satu aja gitu ya. Nah, jadi kalau 1, 3 yang benar, maka kunci jawabannya adalah bola.
Nah, jadi kalau seandainya kita cek yang nomor 3 ya, betulkah jangkauan antar kuartil 11? Coba kita perhatikan. Nah, untuk nomor 3 di sini saya taruh ya. Rumus menentukan jangkauan antar kuartil. Nah, berarti Q3 dikurangi dengan Q1. Nah, inilah jangkauan antar kuartil. Nah, Q3-nya tadi diketahui 18 dikurang Q1. Q1-nya adalah 2X kurang 3. Nah, kita tukarin X-nya 5, berarti 2 kali 5 kurang 3, hasilnya 7. Jadi, jangkauan antar kuartil nilainya adalah 11. Nah, jadi nomor 3 benar ya. Kemudian nomor 4, jangkauan datanya katanya adalah 23. Jangkauan data berarti data terbesar dikurangkan dengan data terkecil. Nah, data terbesarnya dengan menukarkan X sama dengan 5, berarti hasilnya 27 ya. Jadi jangkauannya sama dengan data terbesarnya 27 dikurangi dengan data terkecil X minimum, yaitu X kurang 2, hasilnya 3 ya. Nah, jadi jangkauannya seharusnya adalah 24 ya, bukan 23.